Cie, dua, tiga. Dan sana sadanya, jangan lupa sebelum tonton video ko, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya dan sana bisa menonton video-video terbaru dari kami. Komen serta share ke kawan-kawan ya. Alat musik tradisional Sumatera Barat dan cara memainkannya. Halo penonton channel Kabar Rantau dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di video channel Kabar Rantau. Di video kali ini kita akan membahas tentang alat musik tradisional Sumatera Barat. Kalian tentu sudah tahu kan apa itu alat musik tradisional. Di setiap daerah biasanya alat musik tradisionalnya berbeda-beda dan memiliki keunikan masing-masing. Begitu juga dengan alat musik tradisional Sumatera Barat. Di video kali ini kita akan membahas alat musik tradisional khas ranah Minang ini. Kalian tentunya penasaran kan? Daripada penasaran, yuk kita bahas. Tapi sebelum kita lanjut ke video bahasannya, jangan lupa untuk pencet tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi di Pulau Sumatera yang dijadikan rumah bagi suku Minangkabau dan suku lainnya. Sumatera Barat mempunyai hampir setiap objek wisata alam yang sangat beragam. Mulai dari laut, pantai, danau, hingga gunung. Tak hanya kaya akan keindahan alamnya, Sumatera Barat juga mempunyai ragam kebudayaan dan kesenian yang lumayan banyak juga. Salah satu di antaranya adalah kesenian tari tradisional yang menjadi ikon masyarakat Minangkabau yang terkenal di nasional, yaitu tari piring. Tarian tersebut tentu saja diiringi dengan permainan alat musik tradisional, seperti talempong dan saluang. Tidak hanya itu, alat musik tradisional juga beragam jenis dan hasil nadanya. Dan berikut ini adalah beberapa alat musik tradisional khas Sumatera Barat. 1. Bansi. Alat musik tradisional ini cukup dikenal di setiap daerah di Indonesia. Namun bansi juga merupakan alat musik tradisional khas Sumatera Barat yang dimainkan dengan cara ditiup. Bansi memiliki bentuk seperti saluang. Bansi dimainkan dalam berbagai acara kedaerahan seperti acara budaya dan acara adat. Bansi mempunyai panjang 33,5 hingga 36 cm dengan bentuk yang pendek dan mempunyai 7 lubang di tubuhnya. Dan untuk garis tengahnya bisa mencapai 2,5 hingga 3 cm. Dengan ukuran segitu, dapat mempermudah Anda untuk mempelajarinya. Terutama yang mempunyai jari pendek atau terkesan kurang lentur. Bansi dibuat dengan talang yang merupakan sejenis bambu tipis. Atau dari sariak sejenis bambu yang kecil. 2. Saluang. Seruling di daerah Minangkabau dinamakan saluang, merupakan alat musik tiup yang terbuat dari bambu tipis atau talang. Orang Minangkabau percaya bahwa bahan yang paling bagus untuk dibuat saluang berasal dari talang untuk jemuran kain atau talang yang ditemukan hanyut di sungai. Saluang termasuk dalam golongan alat musik suling, namun hanya ada 4 lubang. Panjang saluang kira-kira 40-60 cm, dengan diameter 3-4 cm. Alat musik Minangkabau ini menghasilkan nada dengan cara ditiup pada sudut tepi atau rongga bagian atasnya. Sehingga sesuai dengan prinsip fisika akustik, tiupan yang keluar dari mulut akan menggetarkan dinding bagian dalam saluang sedemikian rupa menghasilkan bunyi. Saluang disetel dengan diberi beberapa lubang, biasanya ada 4 lubang. Dengan begitu saluang dapat menghasilkan frekuensi nada-nada diatonis. Ini juga salah satu ciri khas alat musik tradisional Minangkabau ini. Pemain saluang bisa meniup dan menarik napas secara bersamaan, yang menjadi keutamaan yaitu bisa memainkan alat musik tersebut dari awal hingga akhir lagu tanpa adanya jeda. Cara pernapasan tersebut dinamakan teknik menyisihan angok atau menyisikan napas yang dikembangkan dengan latihan secara terus-menerus. 3. Pupuik Tanduak. Alat musik tradisional Minangkabau ini dibuat dari tanduk kerbau. Dan bagian ujungnya dipotong datar untuk meniup. Bentuknya mengkilat dan hitam bersih. Pupuik Tanduak dimainkan dengan cara ditiup.
Pupuik tanduak biasanya dipakai sebagai penanda waktu sholat atau bisa juga sebagai penanda isyarat untuk warga yang ingin memberikan informasi dari pemimpin warga. Tak hanya itu, pupuik tanduak ini juga dimainkan sebagai pengiring acara adat yang dimainkan secara bersamaan dengan alat musik tradisional lainnya. 4. Pupuik batang padi. Tidak jauh berbeda dengan alat musik sebelumnya. Pupuik batang padi ini juga masih satu jenis dengan pupuik tanduak. Namun bedanya pupuik batang padi terbuat dari batang padi yang sudah tua. Pupuik batang padi dimainkan dengan cara ditiup. Jika dimainkan pupuik batang padi akan menghasilkan suara melengking. Dan nadanya dihasilkan melalui permainan jari pada lilitan daun kelapa. Pada bagian ujung tempat tiupan, biasanya dipecah sedikit sehingga menimbulkan celah. Jika ditiup celah ini akan mengeluarkan bunyi. Biasanya pupuik batang padi ditambah dengan lilitan daun kelapa pada ujungnya. Dan biasanya dimainkan untuk memeriahkan acara panen raya. Lima. Rabab. Rabab merupakan alat musik tradisional yang dikenal di wilayah Pasisia atau pesisir Minangkabau, Sumatera Barat. Rabab terbuat dari tempurung kelapa. Bentuk rabab hampir mirip dengan biola. Cara memainkan rabab pun sama pula dengan biola, yaitu dengan cara digesek. Rabab selain menjadi alat musik juga menjadi kesenian tersendiri. Kesenian rabab biasanya berbentuk cerita atau dendang dengan diiringi alat musik rabab tadi. Dua aliran rabab yang cukup terkenal adalah rabab Pasisia dan rabab Pariaman. 6. Sarunai. Alat musik yang dimainkan dengan cara ditiup ini mempunyai bentuk yang unik. Yaitu, pada bagian ujung sarunai yang mengembang berfungsi sebagai memperbesar volume suara. Konon kata sarunai berasal dari kata senai yaitu alat musik yang berasal dari India. Sarunai terbuat dari dua potong bambu yang tidak sama besar. Potongan yang kecil dapat masuk ke potongan yang lebih besar, dengan fungsi sebagai penghasil nada. Alat musik ini memiliki 4 lubang nada yang akan menghasilkan bunyi melodius. Alat ini sudah jarang yang menggunakan, di samping juga sulit membuatnya, nada yang dihasilkan juga tidak banyak terpakai. Sarunai dimainkan dengan cara ditiup, dan kemudian dimainkan dalam acara adat yang ramai, misalnya seperti perkawinan, penghulu, dan sebagainya. Dan untuk memainkan alat musik ini juga bebas, bisa perorangan saat memanen padi atau bekerja di ladang. Atau bisa juga sebagai pengiring pertunjukan pencak silat Minang. Tujuh. Talempong. Talempong merupakan alat musik tradisional yang dimainkan dengan cara dipukul. Bentuk talempong hampir sama dengan bonang dan gamelan, akan tetapi dalam bentuk ukuran gong kecil. Berbentuk bulat dengan bagian bawah berlubang dan pada bagian atasnya ada sedikit tonjolan. Bahan pembuatannya juga terbuat dari kuningan, dan ada juga yang terbuat dari kayu dan batu. Umumnya talempong dimainkan sebagai pengiring tarian pertunjukan atau penyambutan, misalnya pada tari piring, tari pasambahan, tari alang suntiang pangulu dan tari gelombang. Delapan. Aguang. Aguang merupakan istilah gong Minang yang bentuknya menyerupai gong lain pada daerah lainnya, seperti Melayu, Sunda, Jawa, dan lain-lain. Aguang dimainkan dengan cara dipukul dengan teknik pukulan ke-1, ke-3, atau penutup. 9. Gandang. Istilah gandang berasal dari bahasa Minang yang berarti gendang. Bentuk gandang sama menyerupai gendang yang berasal dari daerah lain, seperti Melayu, Batak, Jawa, dan lain-lain. Cara memainkan gandang sama juga dengan gendang pada umumnya. Namun, cara memukul antara masing-masing daerah sangat berbeda, yaitu di Minang tergantung dari jenis rentak lagu. Gandang tasa adalah kesenian tradisional permainan gendang yang populer di Kabupaten Padang Pariaman.
10. Saluang Pauah. Alat musik tradisional ini berasal dari Minangkabau, Sumatera Barat yang juga merupakan salah satu kekayaan budaya Indonesia. Dan memiliki bentuk yang mirip dengan saluang dan bansi. Saluang Pauah dimainkan dengan cara ditiup. Saluang Pauah dimainkan sebagai pengiring peristiwa-peristiwa yang bersifat menggembirakan, misalnya seperti Baralek, Alek Pemuda, Batagak Penghulu, hingga Tahun Baru dan lainnya. Proses pertunjukan saluang ini selalu diawali dengan pembukaan yang dikenal dengan istilah Singgalang. Yang kemudian dilanjutkan dengan bagian isi yang disebut dengan istilah Gurindam, lalu dilanjutkan dengan bagian penutup. 11. Tambua Tansa. Alat musik tradisional ini merupakan alat musik gendang khas Minangkabau. Dengan cara memainkannya adalah ditabuh. Orang yang menabuh memakai pakaian adat Minangkabau. Umumnya, tambua tansa dimainkan secara bersamaan dengan alat musik tradisional lainnya seperti pupuik tanduak atau sarunai dan juga pupuik batang padi. Dengan begitu, suara yang dihasilkan tambua tansa akan semakin ramai. Tambua tansa terbuat dari tabung kayu yang memiliki bentuk tinggi sekitar 40 hingga 50 cm dengan garis tengah 35 hingga 45 cm. Sementara untuk ketebalan kayunya dibuat berbeda-beda agar menghasilkan suara yang bervariasi. Namun biasanya ukuran ketebalan sekitar 1,5 cm. Sampelong. Sampelong adalah alat musik tradisional berjenis aerofon dan dimainkan dengan cara ditiup. Nada yang dihasilkan oleh sampelong menyerupai nada-nada lagu Buddha, dan tangga nadanya pun tidak sama dengan tangga nada musik pada umumnya. Seniman asal Sumatera Barat mengatakan bahwa sampelong mempunyai nada-nada yang terkesan seperti nada-nada musik Tionghoa, namun tetap pada nada minor. Talang Anau. Alat musik yang satu ini cukup unik loh. Alat musik tradisional ini berasal dari Payakumbuh dengan bentuk yang tidak jauh berbeda dengan alat musik talempong biasa. Namun talang anau ini terbuat dari batu dan berukuran besar. Cara memainkan talang anau kurang lebih sama dengan talempong, dan suara yang dihasilkannya hampir menyerupai. Wah, unik sekali ya alat-alat musik dari Sumatera Barat. Apakah penonton Kabar Rantau ada yang tertarik memainkan alat-alat musik tersebut? Kalau ada, komen di kolom komentar ya. Tidak terasa kita sudah di penghujung video. Sekian bahasan kita mengenai alat musik tradisional Sumatera Barat ini. Semoga video kali ini bisa menambah pengetahuan penonton channel Kabar Rantau sekalian. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video menarik kami yang lainnya.